Hey, Hey, apa kabar? Baik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 Februari 2023. Saya berada di Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya dan saya bersama dengan Pak Rusni. Pak Rusni ini pertama kali kita datang ke sini tanggal 13 Februari dan 10 hari kemudian alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan pembayaran compound. Dan kenapa Pak Rusni ini termasuk golongan yang cepat untuk mendapatkan panggilan kedua? Karena Pak Rusni tidak ada masalah dalam sejarah di Malaysia ini, tidak pernah punya cop palsu, tidak pernah keluar masuk Malaysia itu melalui tekong, pernah punya permit ya Pak ya? Iya, betul. Terus punya permit itu dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa Pak? Itu yang pertama saya punya permit selama 9 tahun. Lepas itu nggak bisa disambung, nggak bisa disambung. Langsung saya ini pulang ke Indonesia lah, minta memo pulang ke Indonesia. Lepas itu buat baru lagi. Yang belakangan ini udah sambung ke 8, sambung ke 9 pun udah nggak bisa lagi, nggak sambung. Jadi totalnya berapa tahun Pak Rusni di Malaysia ini? 23 tahun. Ya Allah, 23 tahun Pak. Iya. Berapa kali pulang itu Pak 23 tahun? Saya biasanya tuh paling lama lah 5 bulan sekali saya pulang. Terkadang 4 bulan. Pulangnya ke? Ya ke Ponorogo, Jawa Timur. Terus kerja di Malaysia ini apa rasanya Pak sampai 23 tahun? Betah banget ya? Ya gimana ya, namanya ini mencari kehidupan untuk anak istri kan di kampung ya. Kalau ada rezeki lebih ya alhamdulillah, istilahnya kita syukurilah, gitulah maksudnya tuh. Kerja apa Pak di sini Pak? Di sini kerja bangunan saya. Di? Ya contohnya lah di rumah-rumah ada yang sambung dapur, istilahnya tuh buat pasang tile, ngecat, apa semuanya lah, yang penting daripada istilahnya bangunan lah. Semuanya saya buat. Dulu waktu ke Malaysia pertama kali 23 tahun dulu itu tahu dari mana? Atau siapa yang ngajakin? Dulu mula-mula masuk pada Johor ilegal 4 bulan saya balik sudah nggak tahan. Masalahnya tuh tidurnya di hutan, nggak ada apa-apa, kena hujan panas jadi nangis terus dalam hutan. Tidur di hutan itu apa maksudnya Pak? Ya nggak berani mau tidur di kongsi, semuanya orang nggak berani tidur di kongsi kan di. Hutan itu gimana? Nggak ada rumah atau gimana sih? Ya memang nggak ada rumah langsung. Jadi beratapkan apa? Pakai plastik bangunan itu dibuat tenda. Terus makan minum mandinya tuh gimana? Malam saja. Kalau siangnya kerja, makannya di kantin. Tapi kalau malam itu semuanya keluar. Itu 23 tahun lalu Pak? Iya. Hutan apa Pak? Di Johor Bahru dulu. Apa nama hutannya? Tahu nggak daerah apa? Daerah Pelangi Indah, Johor Bahru. Oke, terus setelah 4 bulan tinggal di hutan itu nggak tahan dengan keadaan yang begitu. Saya pulang saya ngurus inilah, kan kenal dengan orang sini. Namanya ini sekarang duduk di Perak lah, dia orang Mungin namanya itu kan. Dia tahu saya pandai baca plan buat bangunan tuh pandai, diajaknya pergi KL. Jadi dia bilang apa, istilahnya nanti kalau istilahnya ada kerja, abang banyak kerja, nanti saya bagi sub dengan Kusni, gitu. Jadi sampai sekarang lah di KL ini, di daerah Kelang itu. Berapa Pak bayarannya kerja bangunan begitu? Gimana ya, nggak pernah harian masalahnya itu kan. Kiranya Per itu. proyek apa-apa? Kiranya Per itu project borong. gitu ya, borongan. Sekali borongan itu biasanya berapa persen keuntungan dari borongan itu? Ya nggak tentu, kadang istilahnya kalau kita rezekinya baik, terkadang kita kerja ibaratnya seminggu bolehlah dapat 1.500, 1.000 contohnya kan. Kalau kita nasibnya nggak baik, kadang kerja 1 bulan nunggu barang tak ada. Kalau istilahnya kita kerja dengan siap barang semua, senang memang. Tapi kalau ibaratnya barang itu yang beli tuan rumahnya itu susah kan gitu. Saya kurang ngerti ini kalau soal sistem bangunan gitu. Terus kok memutuskan pulang kenapa Pak? Ya memang udah ini udah capek lah. Memang rencana dah mau pulang dah. Ya kalau cari uang mah memang nggak akan ada habisnya ya Iya. Pak ya. Dan besok nih pagi-pagi banget kita akan ke Kelai 2 karena Pak Rusni akan terbang mendaratnya di Bandara Juanda. Karena ini kan udah sore, jadi kita juga nggak sempat untuk ngejar pesawat yang hari ini. Jadi malam ini akan nginep di KL, jadi akan ikut saya nanti ke KL. Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Sekarang jam 5.21 pagi.
jam setengah 6 pagi, subuh ini. Jadi sekarang tanggal 24 Februari 2023, saya sedang dalam perjalanan menuju ke hotelnya yang ditiduri satu malam oleh Bapak Rusni. Kemarin baru pembayaran compound dan hari ini baru mau pulang. Jadi pesawat paling awal menuju ke Surabaya itu adalah jam 9 pagi. Makanya dari KL kita berangkatnya sekitar jam setengah 6, jam 6 gitu, supaya sampai bandara jam 7 pagi langsung deh check-in. Nah itu hotelnya Smile. Ini hotelnya lumayan murah ya, harganya sekitar 99 ringgit. Tapi karena kita check-in menggunakan paspor, ada biaya 10 ringgit untuk turis. Pak, itu dia Pak Rusninya sudah menunggu. Hanya bawa barang satu ransel aja. Selamat pagi Pak. Mana nih Pak Rusninya? Oke. Bisa tidur Pak tadi malam Pak? Tidur sebentar. Tidur sebentar. Oke, let's go. Kita menuju ke KLIA 2. Oke, kita sudah dalam perjalanan menuju ke KLIA 2 dan sekarang sudah ada di Highway Max, di mana terlihat tidak ada satupun mobil. Beda banget dengan kemarin ketika saya dan Pak Rusni pulang dari Jabatan Imigresen Putrajaya sampai ke KL itu hampir 2 jam. Sekarang sangatlah lenggang. Orang-orang belum pada berangkat kerja, jadi kita bisa cepat sampai ke bandara. Oke, kita sudah sampai di bandara KLIA 2. Ini karena masih pagi banget, toko-tokonya masih banyak yang tutup. Oh, Pak Rusni nggak bawa apa-apa, cuman bawa satu tas ransel. Sekarang kita akan timbang dulu. Kalau 7 kilo kita akan langsung bawa naik. Coba Pak lepas. Oke, lepas nih. Alhamdulillah. Jadi kita nggak pakai bagasi, padahal bagasinya sudah dibelikan sebanyak 20 kilo. Oke, ini boarding pass-nya. Nah ini Pak, gate-nya Q7 ya. 24 Februari menuju ke Surabaya. Saya mau tanya dulu gimana perasaannya mau pulang Pak? Apanya? Perasaannya mau pulang? Ya senang, mau jumpa keluarga, jumpa anak, jumpa istri. Ya Alhamdulillah dengan Mbak Eka bisa nolong saya. Terus kira-kira mau kerja apa di kampung? Ya kalau di kampung itu banyak juga, di bangunan pun ada, buat batu bata pun ada. Oh, buat batu bata. Iya, di tempat saya kan ramai selain produk ini batu bata. Iya. Daerah Ponorogo itu tempat buat batu bata? Iya, tempat saya paling ramai. Terus selama 23 tahun Bapak di Malaysia, totalnya apa yang paling berat meninggalkan Malaysia Pak? Ya apa ya, kalau istilahnya kita contohnya lah, kita udah pernah di sini tuh, kalau mau lepas kan memang berat lah, kadang rindu lah, inilah. Kalau yang kita ini kan kadang kita ingat, kalau nggak pulang kita pikirkan anak, istri di kampung itu kan. Jadi bisa nggak bisa ya kita terpaksa pulang juga kan gitu. Namanya kita udah keluarga kan. Banyak Pak temennya di sini Pak? Ramai sini saya. Oh banyak temennya? Iya. Selama ini tinggalnya di Malaysia ini pindah-pindah atau satu tempat itu aja di Kelang? Di Kelang saja, satu tempat aja. Kalau masih baratnya kerja di luar pun balik juga ke itu, suka ke kampung untuk muda juga. Ini nanti yang jemput siapa Pak? Ini naik travel dari Surabaya nanti. Goya. Berapa harganya Pak? Kurang lebih 200 juga. 200.000. Perjalanan berapa lama? Ya dalam 3-4 jam juga. Ya udah Pak, selamat jalan ya Pak ya. Mudah-mudahan sukses, sehat-sehat terus di kampungnya. Mudah-mudahan punya pekerjaan yang lebih baik, punya penghasilan juga yang sama besarnya. Bahkan lebih besar mudah-mudahan dari Malaysia. Iya, terima kasih Mbak Eka. Semoga Mbak Eka selalu panjang umur, dimurahkan rezeki. Sampai di sini ya Pak, saya nemenin Bapak dari kemarin. Tapi akhirnya hari ini saya bisa melihat dan menyaksikan Pak Rusni pulang. Oke Pak, selamat jalan ya Pak. Titip salam untuk keluarganya.
Itu Pak Rusni sudah melewati pengecekan yang pertama dan mulai antri ke bagian foreign passport. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya pendampingan kami untuk Bapak Rusni yang baru saja lepas dari counter immigration, sudah di-scan sidik jarinya, sudah di-scan wajahnya, dan beliau sudah lepas, sekarang sedang menuju ke gate Q7. Jadi tentu saja ini merupakan kebahagiaan untuk kami apabila melihat orang yang kami dampingi bahagia mau pulang. Tentu saja kita doakan untuk Bapak Rusni bisa berkumpul bahagia dengan keluarga, bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi. Saya Ika Wulandari undur diri langsung dari Kelai 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekarang mau cari kopi dulu. Jam segini belum mandi lah pasti.